Dear bright people, pernah gak sih kamu kepikiran kalau sosial media atau media sosial saat ini itu sudah tidak seasik dulu? Yuk bersama saya Dimas P. Muharam kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat bright people semua dimanapun berada. Masih bersama saya di sini dari kota Adelaide, South Australia, menemani saya studi S2 ya. Ngomongin soal sosial media ya, ini sebetulnya menjadi sesuatu yang dilematis ya. Itu kenapa saya bilang gara-gara Pilpres 2014 sosial media itu jadi tidak setia lagi. Nah, setia dalam arti apa sih? Bukan maksudnya jadi media buat itu ya, media buat selingkuh atau media buat hal-hal yang negatif ya, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya gini, mengapa sih ada sosial media gitu awalnya? Mengapa ada sosial media? Sosial media itu kan sebetulnya adalah memindahkan interaksi antar manusia sosial ya, sebagai makhluk sosial yang tadinya itu ada di dunia fisik menjadi ke dalam sebuah medium dalam hal ini adalah internet. Bisa kalau dulu ada Friendster, kalau generasi jadul banget ya. Terus ada Facebook, misalnya Twitter ya kan, dan sekarang ada Instagram, TikTok dan lain-lain, dan YouTube juga ya. Dan ini juga termasuk juga ya podcast ya, itu juga sebagian dari sosial media, karena dalam sosial media itu kita bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya, hanya tidak secara langsung melalui sebuah medium tertentu. Dalam hal ini adalah medium internet. Nah, berarti diciptakan awalnya itu buat apa? Untuk menghubungkan manusia kan sebetulnya, untuk menjembatani yang mungkin kalau misalnya interaksi fisik itu hanya bisa jarak dekat atau langsung, tetapi dengan sosial media ini bisa menghubungkan antar manusia itu yang mungkin jauh gitu ya. Jauh jaraknya tetapi terasa dekat. Nah, tapi malah kadang-kadang jadinya membuat yang dekat jadi terasa jauh ya. Itu dia. Kenapa menjadi tidak setianya seperti itu? Jadi tidak setia dengan fungsi awalnya mengapa adanya sosial media itu gitu ya, yang harusnya mendekatkan manusia tetapi malah jadi menjauhkan. Dan hal ini diperparah itu ketika para ya nggak bisa semuanya lah ya, oknum politisi mulai memanfaatkan sosial media untuk media kampanye ya kan, untuk media kampanye, terus juga mengangkat isu, mengangkat hal-hal yang sensitif, mengedepankan identitas tertentu, dan akhirnya menjadi orang banyak yang berperang lah di sosial media. Jadi masih ingat banget ya, sebelum zaman Pilpres 2014 khususnya, di mana kita waktu itu ada dua pasang kandidat yang masyarakat Indonesia pada saat sangat terpolarisasi ya. Karena hanya ada dua calon kandidat, dua pasang, jadi ya orang selalu berpikirnya kalau orang tidak pilih A, oh berarti kamu gak suka sama B. Kalau kamu pilih A berarti kamu tidak suka dengan B, dan sebaliknya seperti itu. Jadi sangat terpolarisasi. Ini sangat berbeda sekali ketika dulu pas awal-awal saya mulai berkomunitas ya. Nyambung lagi seperti podcast episode sebelumnya ya. Jadi awal-awal Kartunet itu, karya tunanetra, kita membentuk komunitas ya tahun 2011. Itu waktu itu eranya itu adalah era komunitas lagi booming ya. Komunitas fisik ya. Komunitas fisik itu sangat booming ya. Sering banget ada event-event komunitas. Terus juga waktu itu komunitas blogger, komunitas ya sosial media waktu itu belum, WA tuh belum terlalu ini banget waktu itu. WhatsApp tuh belum terlalu booming. Atau belum ada kayaknya ya, belum kayaknya ya. Jadi masih
orang masih aktif di grup Facebook, terus masih pakai mailing list. Nah mungkin banyak teman-teman yang baru nggak tahu nih mailing list apa ya. Mailing list itu kayak grup tapi pakai email. Dan waktu itu betul-betul sosial media itu betul-betul jadi sesuatu yang sangat powerful. Powerfulnya apa? Karena tadi bisa untuk media berjejaring. Waktu itu saya kenal banyak sekali orang, banyak teman-teman yang baik-baik dan punya tujuan sosial yang luar biasa juga tuh dari sosial media. Kita banyak punya jejaring, punya koneksi melalui sosial media. Kita bisa bikin event bareng, kenal karena dengan komunitas lain dari sosial media gitu ya. Dan itu keren banget gitu loh. Dan pada saat itu juga sosial media jadi sebuah tools untuk membuat sebuah social change atau perubahan sosial. Sering lah ya kayak misalnya dulu ada kasusnya Prita Mulyasari yang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari sebuah rumah sakit gitu kan. Itu waktu itu dapat dukungan yang luar biasa dari sosial media dan bisa mengubah satu kebijakan. Lalu atau ada banyak kasus lah ya, banyak hal-hal isu-isu yang dengan membuat sebuah tagar, dengan membuat sebuah kampanye itu bisa mengubah situasi yang tadinya susah didobrak menjadi bisa didobrak, tapi in positive way. Nah setelah eranya Pilpres, ketika tadi ya oknum-oknum politisi itu mulai dalam tanda kutip mengeksploitasi sosial media. Sosial media itu jadi tidak setia lagi dengan kodrat awalnya. Yang tadinya untuk hal-hal positif bisa dengan tagar-tagar itu bisa membuat sebuah perubahan sosial, pada akhirnya dimanfaatkan oleh banyak orang yang mungkin akun-akun gak jelas juga, akun robot atau buzzer yang malah membuat tagar untuk menyerang seseorang, atau ada juga jadi cyberbullying di situ kan ya. Dan juga ada persekusi di mana orang itu diserang secara karakter, dibunuh secara karakter oleh sosial media, atau ya tadi menyerang calon lain, menyerang orang lain ya yang sebetulnya kita nggak kenal dengan orang yang kita serang itu gitu loh. Jadi sayang banget sosial media yang tadinya itu untuk mendekatkan yang jauh, untuk membuat orang jadi kenal, jadi berjejaring, bisa melakukan perubahan sosial. Akhirnya ketika sudah dipolitisir ya malah orang yang tidak kita kenal pun bisa kita jadikan musuh di sosial media gitu ya. Ya meskipun tetap ada positifnya juga. Positifnya apa? Ya tadi yang dulu tuh ya, kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang generasi saya yang kelahiran tahun 80 atau 90. Dulu itu saya ingat banget pas adik saya lahir tuh tahun 97. Itu waktu itu pemilu ya. Saya waktu itu masih SD kelas 4 kalau gak salah. Itu yang pemilu sebelum reformasi yang saya ingat itu aja gitu ya. Dan dialami juga ya. Mas yang udah ingat juga anak umur berapa tuh? 10 tahun berarti ya, apa 9 tahun. Nah itu pemilu zaman itu ketika masih ada 3 partai itu selalu ramai di jalanan dan biasanya berakhir dengan bentrok gitu loh. Bentrok ya entah lempar-lemparan batu atau apa. Saya ingat dulu ada di depan rumah sakit tempat ada saya lahir tuh ada pasukan anti huru-hara gitu ya, yang melerai, pokoknya mengamankan orang-orang yang habis kampanye itu. Dan di jalan-jalan tuh ketika masa kampanye tuh betul-betul rame dan macet dan kita nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bakal bisa lewat kalau nggak pakai atribut partai yang lagi kampanye. Ya entah cuman tempelan di topi lah atau pakai bendera-bendera kecil lah, ya asal bisa lewat gitu ya. Nah tetapi ketika sekarang setelah zaman sosial media, perang itu beralih ke sosial media. Orang yang tadinya konflik itu ada di dunia nyata berpindah ke sosial media. Ya positif itu aja sih, jadinya tidak ada bentrokan fisik. Tapi tetap yang kalau pada baperan ya akhirnya juga bisa konflik juga ya. Bahkan kan sering ada juga tuh yang gara-gara kampanye pilpres atau pemilu satu keluarga bisa diem-dieman gitu ya. Ya itu sih
ekses negatif lah ya. Tetapi intinya adalah sosial media itu sekarang sudah tidak seasik dulu. Dia sudah tidak setia lagi dengan fungsi dasar sebagai medium untuk mempersatukan yang jauh menjadi dekat. Itu yang jadi pemikiran saya soal sosial media, dan ini adalah bagian dari tantangan dari The Podcaster Indonesia dalam event 30 hari bersuara tahun 2022. Buat teman-teman yang suka atau tertarik dengan podcast ini, yang kita mau belajar bareng, diskusi bareng, dan juga menemani perjalanan saya nih sebagai perantau di negeri orang yang sedang mencari ilmu, silakan dong boleh di subscribe atau di follow podcast Perantau Ilmu. Bisa dicari Perantau Ilmu baik di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, di Anchor, atau platform-platform lain yang sering kamu pakai untuk mendengarkan podcast ya. Dan juga kalau yang mau interaksi dengan saya bisa di Instagram @dimastereducation, atau juga email ke me@dimasmuharram.com. Okay, thank you, Bread People. Dimas is signing out and see ya.